Kalau saya sih bilang dua-duanya penting ya. Nggak perlu sehat banget, nggak perlu kaya banget, tapi kaya dan sehat cukup ya. Tapi biasanya kalau masih muda pilih kaya, masih muda di bawah 30 tahun. Kenapa? Nggak ada sakit ya. Masih sehat, begadang kuat. Apa kolesterol? Apa itu kolesterol? Nggak ngerti dia. Tensi? Apa itu tensi kan? Dia kan nggak peduli gitu kan. Tapi kalau udah umur di atas 30, seumuran saya tuh udah pada mulai apa? Nyamoni bahasa Indonesia apa? Bawa obat lah kemana-mana. Nah itulah. Kayak di saku tuh ada obat biasanya, apa tensi lah, kolesterol udah mulai ada teman-teman saya tuh. Nah jadi kalau di sini kita lihat ada angka 1 juta ini ya. Nah 1 juta ini kenapa ada kayak gini? Maksudnya apa? Memang insurance itu penting ya. Kita punya asuransi itu penting. Nah mau sehat mau nggak sehat asuransi itu penting. Kenapa? Karena tanggal gahok itu nggak ada di kalender. Ya kita kadang-kadang di jalan kenapa-napa ditabrak kita nggak tahu juga. Padahal kita udah hati-hati. Tiba-tiba kita punya masalah sesuatu masuk rumah sakit, nah kita bisa punya insurance. Insurance sangat penting ya. Itu pertama. Nah lalu kayak gini, punya tanah juga penting ya zaman sekarang. Tanah naik terus harganya. Nah ada lagi yang liburan, kita kadang juga pengen liburan ya kan. Bosan kerja terus, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Yang kerja-kerja terutama yang masih muda-muda ini kerja terus bosan, mau liburan, sama-sama keluarga lebih bagus ya, keluarga besar juga seru. Nah anak-anak punya mobil keren-keren ya. Terus ada lagi punya properti, tapi semua itu nggak ada artinya kalau kita nggak sehat, betul? Ya, kita kalau sehat kita bisa menikmati apapun itu yang ada di sini. Tapi kalau nggak sehat, boro-boro, ya, tidur di ranjang. Soalnya gimana? Karena orang kalau misalkan masih sehat, dia masih pengen macam-macam, semua mau dilakuin lah, jadi dia melakukan apa aja bisa lah, tinggal uang dan niat aja. Tapi kalau orang sakit, tujuan hidupnya cuma satu, dia mau sembuh dulu. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Saya juga kalau lagi apa kayak misalnya lagi diare, wah diare langsung cari obat langsung. Mau cepat sembuh lah, mau gimana pun caranya. Obatnya apa? Yang paling bagus ya 13.000. Alhamdulillah murah. Kayak gitu. Jadi kalau orang sakit tuh dia akan fokus untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Setelah dia sembuh baru dia fokus ke semua hal inilah. Makanya kita bilang kesehatan itu penting sekali ya. Nah, melebihi uang sebetulnya. Karena ketika kita sehat kita bisa menikmati semuanya. Punya mobil bagus-bagus, kalau sakit juga percuma ya. Di sini kita cuma bisa duduk doang di passenger seat, gak bisa nyetir. Kalau cowok-cowok kan sukanya nyetir ya, apalagi kopling gak berasa keren, berasa keren dia pembalap. Nah biar teman-teman kita di sini yang bapak-bapak kan bisa diantar istrinya nggak bisa nyetir kan, nggak bisa nyetir. Entah terapi 3 minggu 4 minggu bisa nyetir lagi, mau bayarnya full senyum dia, saya nyetir gitu. Nggak istrinya lagi yang nyetir. Nah itulah kalau cowok-cowok suka nyetir biasanya kan. Nah ini, jadi saya nanya kan kenapa uang sama sehat pilih mana? Ya sebenarnya sama-sama penting ya. Cuma ketika kita sehat kita bisa cari uang lebih banyak lagi. Wah apa itu? Ya. Nah kalau dikasih 1 miliar dan tubuh sehat mana yang pilih? 1M atau sehat pilih mana? Ya. Kalau 2M? Gak bisa milih. Gak bisa milih. Kalau 10 miliar agak sebenarnya sakit tapi nggak dapat 10M tapi sakit pilih mana? 10 miliar. Kalau punya 10 miliar ya beli apa Tera jadi saya. Gak usah saya ngomong ya. Wah, kalau 1 triliun mungkin saya mikir dah, mungkin boleh lah 1 triliun. Tapi namanya orang sakit itu susah ya, kalau udah sakit itu susah, kadang-kadang mau punya uang pun nggak bisa dibeli loh, ya kan? Jadi kita seperti makan baik-baik lah, uang atau kesehatan. Nah jadi zaman dulu ada cerita nih di Tiongkok, di Cina lah, ini kasus nyata. Nah, jadi dia itu orang kaya lah, sukses. Terus tiba-tiba dia tuh ketika cek dia udah kena kanker stadium terakhir. Nah dokter udah angkat tangan. Nah dia bilang dokter tolong bantu saya sembuhkan saya bayar berapapun itu, pakai tas isinya uang semua taruh. Nggak bisa, udah stadium akhir. Itu nggak ada obatnya lagi, susah. Mau gimana pun nggak bisa, akhirnya nggak bisa, maunya dilempar ke lantai. Nah kayak itulah. Nah makanya kalau kita kan masih muda sekarang ya, belum ada yang kena masalah berat banget kan. Kalau bisa dijaga dari sekarang, susah. Kalau kita udah sampai stadium akhir mau diapain juga nggak bisa, bener, nggak akan ada obatnya sama sekali. Mungkin Bapak Ibu udah sering dengar ya cerita seperti ini ya. Udah banyak yang udah stadium akhir punya uang, akhirnya uangnya sia-sia begitu saja. Nah makanya jangan sampai kita kerja mati-matian terus kita nggak pernah nikmatin
gak nikmatin sih. Menjaga kesehatan, karena orang kan begadang pagi malam gitu kan. Begadang digas, livernya kena, hatinya kena, ginjalnya kena. Itu nggak bagus juga. Jadi kerja itu ada batasnya juga gitu. Dan memang dinikmati betul. Kita perlu refreshing ya biar nggak stres ya. Tapi yang orang zaman dulu biasanya nggak mau tuh refreshing. Dia maunya kerja nyimpen uang sampai banyak, akhirnya sakit. Yang dimati anaknya juga nggak bisa ngelola habis maunya kayak gitu, bahaya ya. Jadi jangan sampai kita sakit, kerja secukupnya lah ya. Nah, uang dan biaya sakit. Jadi zaman sekarang ya apa-apa makin mahal betul. Beras naik, cabai naik ya. Yang sering ke pasar ya. Dan tentu saja biaya rumah sakit pasti naik. Obat itu pasti naik, setiap saat pasti naik. Inflasi yang luar biasa. Nah, yang paling mahal setahu saya itu pendidikan sama rumah sakit itu naiknya 15% setahun, setahu saya nih ya. Di luar ini. Nah, kalau obatnya cuma sakit kepala mungkin gampang lah, cuma 20.000 ya. Obat diare saya 13.000 sembuh, 4 biji sembuh, murah. Tapi kalau udah masalahnya berat kayak stroke ya, itu mahal. Tadi juga ada orang yang punya masalah diabetes di sini, dulunya di Kursi Romo sini. Beliau ini punya masalah diabetes, jadi setiap hari dia ada suntik insulin 2 ampul setiap harinya. Satu ampulnya tahu berapa nggak harganya? Dia bilang 200 sampai 300. Nah itu kalau di Indonesia atau di US lebih mahal lagi, jauh ya. Anggapnya kita pakai 200.000 lah sekali suntik. Sehari 400.000 sehari. Sebulan, nah 12 juta. Saya nggak bisa mikir ya, sudah lupa saya. Pintar ya. Sebulan 12 juta, setahun berapa? 44 ya. 240 juta lah apa aja kan. 40 juta itu ya setahun. Mahal sekali ya. Pakai Avatera masih kembalian. Nah, bisa beli Avatera tuh. Nah, kita banyak bisa bantu orang diabetes ya. Biasanya itu sangat mahal tergantung masalahnya apa. Nah, makanya kita harus selalu jaga kesehatan kita supaya nggak sakit-sakitan nih. Nah, kalau masalah stroke lah, mahal lagi 100 juta. Nah, gagal ginjal, dialisis berapa tahu nggak sih harganya? Cuci darah itu kalau nggak ada BPJS. Berapa? 100 juta sekali kan? Seminggu bisa 2 sampai 3 kali, betul ya? Kaliin aja berapa? Wah itu gawat sekali ya. Di tempat kita ini ada yang testimoninya dari 3 kali jadi sekali itu ada. Nah, memang belum banyak testimoninya ya. Biasanya orang berapa kali menyerah nggak datang lagi biasanya gitu. Nah, saya juga punya cerita dikit. Uang rumah sakit ini mahal. Jadi dulu papa saya juga punya penyakit ya. Dia itu ada Parkinson, darahnya kental, sarafnya juga kena. Jadi setiap kali ke dokter itu kena 4 juta rupiah sebulan sekali selama 17 tahun. Kayak gitu terus, darahnya kental. Dulu kita nggak tahu Avatera atau gitu, saya beliin, dapat 2 saya, dapat 4 kayaknya. Saya nggak tahu waktu itu bapak saya sudah meninggal, 2 tahun kemudian saya kerja di sini. Oh tahu gitu saya beli ini aja di Malaysia kan, lebih murah dapat 4 saya kayak gini. Habisnya mahal sekali, sebulan 4 juta. Nah makanya kita harus benar-benar jaga kesehatan ini. Soalnya apa? Kalau ada orang sakit, biasanya keluarganya juga ikut repot. Saya nggak ngerti bapak ibu, tapi kalau dari keluarga saya, mama saya paling susah. Karena papa saya kan nggak bisa ngapain, makan harus disuapin, tangannya ketat nggak bisa megang sendok kan. Terus kerja juga nggak bisa. Kan dulu papa saya cari uang, begitu sakit nggak pernah cari uang lagi. Pokoknya habis, jadi harta yang lama dipakai buat obatan sama kehidupan sehari-hari. Lama-lama habis dong, ya kan? Udah gitu obatnya mahal sama perawatannya susah. Nah jadi kadang-kadang ngompol di kasur itu kan repot ya kan, makan saya 3 kali. Ya, kalau ditinggal di rumah tuh suka kadang-kadang jatuh selama berjam-jam, nggak ada banget, ini nggak bisa bangun sendiri. Nah itu takut ya. Jadi kita kalau kita sakit sebenarnya yang repot siapa? Keluarga sekitar kita yang repot. Nah terdekat lah, suami, istri atau anak biasanya kayak gitu. Nah jadi kita harus benar-benar jaga kesehatan kita, jangan sampai merepot orang lain. Kadang-kadang kita kalau di sini ya ada orang yang pakai kursi roda kan, dan itu kadang cuma datang berapa kali aja. Soalnya kenapa? Dia nggak enak sama bapak ibu lainnya di sini. Takutnya jadi dia kayak bikin lama lah. Ya kan mulai kan agak lama dikit. Ya kita sih sebenarnya nggak masalah kan, saya tahu. Cuma dia nggak enak aja gitu. Nah itulah agak sedikit merepotkan buat dirinya sendiri. Nah jadi sebenarnya di Avatera ini kalau kita pakai, ya di sini memang kita pakai satu orang satu gitu kan. Nah kalau mau datang satu keluarga biasa antrinya lama ya, soalnya nggak bisa nyempil. Kalau 1-2 orang nyempilnya gampang, kalau 7 orang mohon maaf tunggu aja, nggak bisa. Nah jadi untuk di sini untuk Avatera bisa dipakai untuk seluruh keluarga kita. Ya. Kalau kita tahu di rumah semua bisa pakai. Saudara datang pakai, berarti atau komplek dekat. Tetangga datang, tetangga ikut sehat ya. Kita baik sama baik. Nah itulah kita bisa untuk satu keluarga. Terapi pun sambil santai. Kenapa?
sebetulnya terapi ini bisa sambil megang HP, laptop boleh, nggak masalah. Selama nggak megang orang lain aman semua. Jadi tidak mengganggu lah, tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Terutama yang kerja pakai laptop ya. Tanpa biaya tambahan, sekali beli udah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada uang bulanan, nggak ada subscription atau apapun itulah. Sekali beli beres, aman. Tanpa perawatan sama sekali, tanpa maintenance. Jadi ketika beli itu nggak akan ada apapun itu, tinggal beli putus selesai. Nah, oke, jadi di sini sebetulnya ini kayak kita bilang tadi lah. Cuma yang penting sih ada testimoni. Kita ada sebuah testimoni teman kita di Malaysia, dia udah pakai itu sekitar kalau sama tahun ini 10 tahun. Nah ini videonya tuh diambil 2 tahun yang lalu, dia pakai udah 8 tahun. Nah kita lihat dulu aja perkembangannya. 你好，好久不见。因为解决你还没有发比较短，几年吧？2017哦，2017都8年了，17、18、19、20、21、22、23、24，8年了。哦，买了8年了，过了8年。啊，做了什么？没有看过，没有看过医生。之前很常看医生，之前是什么原因看医生？ hampir nggak pernah ketemu dokter lagi. 是吗？这样子啊，这样子。斗湖来 KL 看医生。在斗湖看不好啊，自己 KL 看，回去也是看不好，中医、西医都看都不会好。做了这样子就不用看了。不用看医生了，值得吗？值得了哈，这样子有值得哈。这样在家每天都做吗？有做啊。除了你家人有做吗？有啊，我跟我老公两公婆做了。哦。两公婆做了吗？两公婆做，两公婆做啊。那先生做了有哪里改善？你做了就比较少看医生啊。OK， 那以前我先生每个月都看医生的。每个月都看医生，先生。每个月一定有看1次2次的。比如说什么样的医生？发烧啊，咳嗽啊。其实你们2个都经常生病的。哦，这样子了。 抽烟厉害的肯定看发烧咳嗽。这样子。真的做了没有看过？做了8年都很少看医生，没有看过医生，真的啦。这样子，那买到值得吗？值得了哈，这样子。当时买的时候会心痛吗？要健康的，钱用了可以找回来。钱用了可以找回来，很好啊。健康最主要是健康，很痛苦的，没有健康很痛苦的，真的，整天生病很痛苦。所以这8年里面都保持到很好，没有什么看医生啊，都值得了哦，值得不要嫁了哦。这家人呢？除了儿子有做吗？我又买多1张给我儿子做的哦，你买2家啊？哪个给儿子做？儿子做到怎样？我儿子啊，每天这样年轻，我讲像老阿伯啊，整天满身痛。Anaknya pemuda jompo ya. 我讲你这样年轻，整天满身痛，整天很累。然后我买了一次给他做，没有听他讲过了。哦，是他。儿子几岁34岁。 34岁，88年的啦。哦，这样年轻人就有病啊？对的。我做了就没有病。没有听他讲过了。没有听他讲过啦。以前啊，你就很常讲，妈咪我又不舒服哦，又这边痛那边痛，整天就讲很累哦，做工回来很累。我讲你做那个什么工哦，就不用抬担当。丽萍姐，刚才你讲你的那个嫂嫂是吗？嫂嫂是什么问题啊？做了怎样？骨痛。骨痛，然后他。骨痛啊，肩膀痛啊，哪里都痛啊，满身骨痛。他女儿带他去开刀。你要带他看医生，医生讲去开刀。他讲要开刀，他不要开刀，他要做这张鼻子，他因为他有做过嘛。他有做过，做好了。做多久做好？去我那边3个月哦。去你家3个月做3个月好了。好了，他就回来走路了。哦，医生讲是开刀开哪里？我不懂哦，他怕不敢开哦，要开哦。OK。所以他要买，麻烦给他讲，我要做鼻子，我不要开刀。买了。我就叫他买鼻子咯。好。现在买也好了吗？现在好了，没有开刀了，很好啊，这样子。那还有你的那个邻居啊，邻居是什么问题做的怎样？他是白血球多，白血球多过红血球的，每天头晕的，每天头痛头晕，整天也是这边痛那边痛的。然后我叫他去我家做了2个礼拜，
才讲要买哦，啊买了那装好了，那ซื้好了哦，现在他现在怎样好？那个没有头没晕，有头晕，没有头痛那些咯。没有头痛那些吧，很好啊，这样子。还有因为是朋友是水流是吧？因为是还有这个咯，这个的嘛，它有水流的啦，它子宫生水流，是水流的。结果现在那个水流怎样？应该是没有了吧？哦，就不用开刀了啦，这样子啦，很好啊，很好。OK， 很好啊，这样子。所以你本身买一家，然后买给儿子一家，然后自己买两家，然后邻居去你家做。我觉得他买，啊，要买了家，然后哥哥也买，我少少有买啊。少少的女的买给他做咯。很好啊，所以自己好也分享给身边的人啊，对不对？看到身边的人好，开心吗？ Ya, jadi ibu ini beli buat dia sendiri, buat suaminya. Lalu karena anaknya pemuda jompo dibeliin juga, ada perbaikan. Kakak iparnya juga dibeli sama dia juga. Dan tetangganya setelah nyoba di dia beli juga ya. Jadi empat. Nah tetangganya ini masalah tumor rahimnya juga beres tanpa operasi ya, luar biasa sekali. Nah jadi buat yang mau rumah ibunya boleh mampir ke sana, coba di sana juga boleh. Siapa tahu dikasih. Ya nanya, wah di mana itu ya? Baik banget orangnya. Di Malaysia itu tapi dia udah pakai 10 tahun ini dan 10 tahun ke 10. Nah jadi perangkat baris Al-Fatihah ini kenapa yang nanya ya, di depan tuh banyak yang nanya ya, berapa lama ini bisa pakai, soalnya kan harganya mahal nih. Jangan-jangan berapa tahun rusak gitu. Enggak, alat ini desain untuk dipakai 25 tahun. Nah dengan catatan tidak dibanting, tidak dicelupin air ya, enggak ya, jangan sesuai elektronik seperti umumnya lah. Nah kualitasnya Jepang, kita tahu kualitas Jepang tuh bagus sekali ya. Di Jepang tuh awet-awet ya. Kalau kita punya beras Jepang biasanya jauh lebih awet daripada yang dari Taiwan atau Cina atau manapun itu. Nah tidak butuh perawatan, servis atau kalibrasi. Soalnya banyak nanya, kalau saya beli perlu dikalibrasi nggak 6 bulan sekali? Nggak perlu. Ini sekali pakai udah nggak ada otak-atik lagi sama sekali. Servis nggak ada ya. Karena kita menggunakan chip pintar seperti ponsel TV, tidak perlu servis sama sekali, aman sekali ya. Lalu listriknya berapa? Jangan-jangan ini 90 volt, maka listriknya makanya kayak banyak banget. Enggak, kita cuma 20 watt. Kayak 2 lampu kamar mandi lah ya, 20 watt kurang lebih. Nah, layanan Purna Jual kita kantornya di Central Park, itu di ruko-ruko dekat Central Park itu. Terus rupanya juga kita beli sendiri ya, kita nggak sewa, jadi aman, kami nggak mungkin kabur ya. Kalau misalnya ada apa-apa boleh kontak kita. Kalau kita udah resign, saya tahu 2 bulan lagi kami udah resign ya. Nah nanti cari kantor cari langsung ke Central Park aja bisa. Terus ini yang 13 nih kita info aja, karena kita kan udah 47 orang nih yang daftar pendaftaran. Di angka 50 kita akan selesaikan orderan Al-Fatihah ya. Jadi nanti maksimal itu kita sampai hari Rabu minggu depan tanggal 13 bulan 8 kalau ada yang mau daftar. Tapi misalkan hari ini udah 50 atau Senin dan udah 50, setelahnya kan kita masukkan ke waiting list. Untuk orang yang mungkin ada cancel, kita masukin sesuai nomor antriannya kayak gitu ya. Nah nanti di hari Senin mungkin baru kita infokan harganya berapa dan promonya, mungkin ada promo tanggal berapa saya nggak tahu ya, mungkin ada 17 Agustusan ya, kita nggak tahu. Dan baru kita minta depositnya kurang lebih 10 juta di hari Senin. Nah nanti dipastikan kalau mau beli bisa kasih deposit, kalau enggak ya jangan ya, soalnya nggak bisa tarik lagi. Oke ya, udah jelas Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Tidak ada, udah pada nunggu di depan ya. Ini kita 30 menit, jadi saya mau ngomong dikit. Ya inilah, udah tau lah ya. Kita jaga kesehatan supaya tuanya kita nggak sakit-sakitan. Dan bersama-sama kita mencapai tujuan, punya badan sehat, mental kuat, panjang umur. Terima kasih, sampai jumpa besok lusa. Terima kasih. Minggu libur ya, jangan datang hari Minggu. Jangan datang Minggu. Nah, sebaiknya dihilangkan dulu aja. Jangan ditutup. Nanti kalau misalkan ada apa-apa yang mungkin akan kita misalkan, oh ternyata begini nih, urgent gitu ya, nanti kita bantu. Semoga bisa. Chatting juga nggak lama. Gimana? Waiting list ya? Ini apa? Oh enggak, tahun ini cuma sekali. Lupa bilang lagi. Cuma sekali penjualan ini. Next time kita nggak jual Al-Fatihah. Nanti sekali aja. Kalau mau nunggu mungkin nunggu 30 lama. Kalau nggak saya nggak mau. Orang sekarang tuh 2 kali dia. Dia 2 kali penjualan sekali aja. Ya,
Kalau menunggu harga promo harus nunggu 30 berarti. Kantor back office aja, office accounting kayak gitu gitulah. Yang pada di sana nggak ada showroom gini nggak ada. Nggak bisa lewat kita. Iya lewat kita. Nanti kita yang sampein